Sahabat Salam, Selamat malam. pagi Tuhan memberkati. Amin. Pagi ini kita bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah hari Sabat, hari ketentuan Tuhan, kekal adanya. Sudah membaca belum kitab sucinya? Ya. Jadi pagi ini kita belajar bersama-sama. Pagi ini terambil dari Mazmur. Mazmur pertama ayatnya 1 sampai ke 6. Sekali lagi, pagi ini, hari ke-7 ini, hari yang ditentukan oleh Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Belajar pagi ini ambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Silakan dibaca. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kalau kita baca Mazmur itu ada fasik dan benar. Fasik itu apa? Tahu firman, tapi orang fasik itu tidak bicara di luar daripada namanya orang Israel. Jadi kitab suci yang kita pegang ini tidak bicara di luar daripada Israel. Dia bicara kepada orang Israel. Jadi kata fasik itu orang tahu kebenaran, tapi dia tidak pernah mau melakukan kebenaran itu. Itu namanya fasik. Jadi ada orang fasik dan orang-orang benar. Ya. Makanya kalau kau selidiki kitab suci itu, kalau engkau menjadi benar, kalau engkau menjadi benar, apa yang kau lakukan? Perintahnya, ikuti hukum-hukumnya Tuhan, ikuti Tauratnya. Ya. Kalau engkau jadi benar itu, pelajari dan boleh merenungkan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Merenung dengan membaca itu kira-kira sama nggak ya? Halo? Atau merenungkan itu apa? Kata lain daripada merenungkan itu apa? Halo? Ya. Merenungkan itu apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Kata lain daripada namanya merenungkan itu mempertimbangkan dalam. Amin gak? Orang yang merenungkan firman itu mempertimbangkan dalam. Ya. Jangan berpikir kalian pegang-pegang kitab suci ini terus merenung, tidak begitu, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu mengajari kita supaya kita membaca isi kitab suci itu, habis kita membaca kita merenungkan, ya, mempertimbangkan dalam. Keputusannya kepada Anda, kepada jemaat yang membaca kitab suci ini. Ya. Jadi tanpa engkau membaca kitab suci, apa yang kau renungkan? Jadi yang merenungkan itu apa? Mempertimbangkan dalam. Itu merenungkan. Apa yang kau baca tadi itu kau pertimbangkan benar-benar. Ya.
kau pertimbangkan benar-benar dalam hatimu, sehingga ada keputusan dalam hidupmu. Ya. Karena semua dari mimbar itu menawarkan kita ini surga, saudara. Semua bilangnya surga, saudara. Ya. Jangan pada waktu ditawarkan dari mimbar itu surga-surga, terus tidak pernah kau baca kitab suci. Ya. Jadi apa yang dari mimbar itu dengan isi kitab suci harus sinkron. Kalau tidak sinkron, itu yang kau pertimbangkan matang saudara. Itu yang dimaksud, ya. Jangan namanya berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam, hanya merenungkan saja tanpa engkau baca. Itu tidak benar itu, ya. Harus kau baca ini isi kitab sucinya, ya. Pada waktu engkau baca, apa yang kau baca itu kau renungkan. Itu yang dimaksud loh, ya. Coba sekarang, kita ini kan ibadahnya namanya Sabtu kan? Sabtu hari apa? Hari ke-7. Tapi kan ada yang kelompok lain, mereka namanya ibadahnya hari ini. Nah, ini yang kau renungkan. Ya. Ini benar-benar kau renungkan baik-baik ini, sehingga dalam hidupmu itu ada keputusan. Tinggal mau pilih mana? Mau pilih yang dicatat dalam kitab suci Sabat itu, atau mau pilih yang tidak ada catatannya? Halo? Yang ada di kitab Ya. suci. Jadi berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam itu, orang betul-betul yang patuh akan perintah Tuhan. Dia baca dan dia lakukan. Tapi orang fasik ini menyimpang dalam ketentuan Tuhan. Yang paling gampang, yang paling kelihatan ini kan ada hari ke-7 dan ada hari pertama. Berulang-ulang kali saya mengatakan kalender yang kita pegang sekarang ini, ya, sudah dibenarin, ya. Jadi sudah dari 1 sampai ke 7. Kalau dulunya tidak demikian, ya. Dulu itu tidak demikian, kalender yang berapa tahun yang lalu tidak demikian. Hitungannya dari minggu, ya. Hitungan dari Senin, bukan minggu. Hitungannya dari Senin, ya, sampai ke minggu. Seolah-olah minggu itu ada hari ke-7. Tinggal mau pilih perintah Tuhan atau perintah manusia. Lalu, ya, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Begitu juga ada tokoh yang luar biasa, tokoh besar, nada besar ini adalah siapa? Ya, anak didikannya ya, apanya Moses, siapa namanya? Yang masuk dalam tanah perjanjian siapa namanya? Yosua ben Nun. Ya. Yosua ben Nun dipesankan supaya dia merenungkan namanya hukum-hukum Tuhan. Coba Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lah ini yang dimaksud, ya? Harus sesuai namanya tertulis. Apa yang ditulis itu jangan boleh menyimpang, saudara. Itu orang benar. Disuruh namanya Sabat kok Minggu, saya tidak tahu lagi. Ya, ini yang kelihatan, ya, kelihatan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia-manusia yang ada di kolong miliaran nggak orang-orang yang melakukan itu. Sangat banyak sekali ini, saudara. Kenapa mereka ikut saja? Pada waktu pendeta khotbah itu amin itu kenapa? Hanya mereka ikut saja tanpa pemahamannya yang benar. Kenapa mereka tidak memiliki pemahaman yang benar? Halo? Kenapa? Karena mereka tidak pernah membaca kitab suci dengan berurutan.
Pesan kepada namanya Yeshua ben Nun ini, ya, supaya memperhatikan apa yang tertulis di dalam. Harus engkau renungkan baik-baik itu, ya, sehingga engkau tidak menyimpang daripada namanya perintah-perintah Tuhan. Saya mau tanya, Yeshua ben Nun itu menyimpang nggak dalam Taurat Tuhan? Satu-satunya. Ada 2 orang itu yang tidak menyimpang. Siapa mereka 2 orang yang tidak menyimpang? Siapa? Yeshua ben Nun dan Kaleb ben Yehu. Coba bayangkan jutaan orang keluar sana yang masuk hanya 2 orang. Renungkan ini, ya. Harus benar-benar kau merenungkan ini. Kalau engkau tidak merenungkan ini, ingat saudara, bangsa Israel itu pilihan Tuhan, ya. Bangsa Israel dipilih loh di kolong langit ini, ya. Makanya engkau kalau baca di Amos sana, hanya kamu yang gue kenal loh kolong langit ini katanya. Hanya kamu yang gue kenal. Apakah Tuhan benar-benar tidak kenal yang lain? Mustahil, saudara. Ya, hanya kamu yang saya kenal. Tapi faktanya, ya, biarpun berdosa dan berdosa kan pasti ada saja orang yang masih percaya kepada namanya Taurat Tuhan, saudara. Siapa? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang Israel sampai saat ini, sudah, ya. Makanya coba kita buktikan sekarang ini kan, secara bangsa tidak pernah ada seperti namanya Israel, tidak ada, ya. Secara bangsa loh tidak ada. Kalau pribadi-pribadi itu ada, mungkin tidak kelihatan gitu, ada kan begitu, yang masih mencintai namanya Sabatnya, Tauratnya, yang mencintai nama Yahweh itu masih ada, saudara. Tapi secara bangsa tidak ada, ya. Coba secara bangsa lo tidak ada di kolong langit, ya. Karena kalau kamu dengar, kalau kamu baca di YouTube, di dalam itu terang-terangan orang Kristen, kami tidak sama dengan percayaan orang Yahudi. Terang-terangan mereka ditonton ribuan orang loh itu, mereka mengatakan bahwa kami tidak sama. Wah, ini yang saya katakan ini. Ya, ini miliaran orang loh saudara, ya. Coba kalau engkau tidak baca dan apa yang kau baca itu tidak kau renungkan dengan benar baik, saya mau katakan cepat atau lambat hidupmu di bumi akan berakhir, ya. Selama masih sehat pikiranmu, ambillah putusan ini. Bacalah kitab suci dengan benar, dengan baik, dengan rendah hati. Jangan engkau kepala batu, jangan engkau sok tahu, ya. Ingat baik-baik dalam kitab suci, jangan sok-sok tahu. Kalau engkau sok-sok tahu ada risikonya. Kata firman, ya. Pesan kepada namanya Yeshua ben Nun ini, ya. Sehingga coba saya telusurin bertahun-tahun selama 20 tahun ini, namanya Yeshua ben Nun luar biasa, ya. Dia pemimpin besar. Gak cacat, saudara. Coba, ya. Para Mose itu sudah pilihan Tuhan, saudara. Akhirnya apa? Karena teledor kata-katanya, apanya Mose tidak masuk sama namanya Aharon, saudara. Karena teledor kata-kata tadi ini, sudah capek, ya. Sudah capek. Ini manusia-manusia ini susah banget diomongin. Sehingga dia mengatakan, hei orang-orang durhaka, apakah kami ini keluarkan air? Dengan kata kami mengeluarkan air, disitulah mereka tidak itu sepele loh saudara. Kalau engkau tidak renungkan ini, Mose saja, nabi sebesar itu, Mose gak masuk. Bukan gak masuk surga loh saudara gitu, gak boleh masuk lagi ke sana. Maka dia mengatakan, pergilah ke gunung sana, coba kau lihat aja itu, habis itu kau mati di situ, ya. Pak saudara, ya. Ini kan warning kepada manusia-manusia sesudah namanya Mose, saudara, ya. Jangan coba-coba loh saudara mengutak-ngutak namanya Tauratnya Tuhan ini, gitu. Anaknya saja dia tidak sayang saudara, apalagi namanya budaknya, saudara. Ingat baik-baik, anak dengan budak itu beda loh saudara, ya. Jangan sok-sok tak. Harus kau renungkan betul-betul ini.
Harus kau merenungkan firman itu siang dan malam. Habis kau baca, kau merenungkan baik-baik. Kalau tidak, kan dipotong. Kata roh, kamu ditempelan. Kamu menyimpang, dipotong, dibuang loh. Ada ancaman loh saudara. Ya. Hanya persoalan-persoalan sekarang yang ada di bumi ini, yang miliaran orang itu tidak peduli. Repot-repot, masih baca kitab suci. Ya. Ini kan adalah perbuatan iblis saudara untuk melawan namanya ketentuan Tuhan. Pakailah manusia-manusia ini. Yang dia pakai itu, iblis itu adalah dokter, profesor ini saudara. Ya. Akhirnya apa? Ya. Bukan surga loh saudara. Ya. Mari kita buktikan nanti perkataan-perkataan Tuhan ini apakah sampai sekarang diikuti, tidak pernah diikuti. Ya. Coba zaman Yeremia loh saudara. Yeremia ini saudara, dalam tekanan dan lain sebagainya, tetap saja Yeremia ini patuh kepada hukum Tuhan saudara. Ya, zaman Yeremia ini Yeremia mati-matian itu supaya betul-betul itu merenungkan ini, ketentuan-ketentuan bagaimana bangsa Israel ini keluar dari Israel sampai zaman Yeremia. Apakah pada waktu itu mereka merenungkan itu? Tidak saudara. Dosa makin menjadi jadi. Tapi Yeremia ini dalam kesendirian sudah, dia tidak pernah mengabaikan namanya hukum Tuhan. Dia tidak mengabaikan hukum Tuhan. Ya, coba baca Yeremia 15 ayat 16, coba dibaca. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Yahweh Tuhan semesta alam. Yang dia maksud itu hukum-hukum kebenaran apa itu? Zaman Yeremia, Tauratnya tuh hukum-hukumnya Tuhan. Coba Yeremia ini saudara gak gampang loh. Yeremia nabi yang paling berberaku menghadapi orang-orang Israel ini saudara. Ya, dihajar loh, disiksa loh, dia buang di dalam sumur saudara. Coba dia bertahan, dia tetap mencintai namanya hukumnya tuh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Zaman Yeremia bangsa Israel tetap namanya membatu saudara. Tetap namanya kepala batu. Mereka tidak menghiraukan lagi hukum-hukum Tuhan. Zaman Yeremia apa yang terjadi? Halo. Zaman Yeremia apa yang terjadi? Bait suci dia hancurkan. Selesai sudah di situ. Ini yang saudara renungkan. Ya. Sehingga dalam hidupmu ada keputusan. Kau timbang baik-baik saudara. Jangan ikut-ikutan. Jangan lihat karena banyak-banyaknya orang. Jangan lihat karena gedungnya besar. Jangan lihat karena Pak Pendetanya profesor. Kalau engkau lihat itu, kau manusia paling rugi di dunia ini. Ya. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan supaya ikutin Tauratnya. Ya. Makanya kalau engkau baca Yeremia 17, ya. Yeremia 17 ayatnya 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh, yang menaruh harapannya pada Yahweh. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya mau tanya, kira-kira namanya Mazmur 1 tadi itu kira-kira tokoh siapa ini? Karena tidak ada di atasnya, judulnya tidak ada, tidak disebutkan. Kira-kira ini siapa orang ini? Mazmur puji-pujian siapa ini kira-kira? Saya yakin dan percaya adalah coba sudah. Raja Daud itu adalah raja besar sudah. Ya, raja kesayangan Tuhan. Dia raja yang jadi contoh sampai saat ini sudah. Ya. Menurunkan Mesias itu melalui keturunan namanya Raja Daud sudah. Ya, ingat baik-baik ya. Yang mengandalkan Yahweh itu seperti
pohon, tumbuh di pinggir sungai. Dia akan tetap hijau, dia tetap akan hidup, saudara. Ya. Apa yang kita baca juga Mazmur tadi itu, ya, seperti namanya pohon yang ada di pinggir tepi air. Akan dia tetap hidup dan daunnya hijau, saudara. Ya. Ini adalah tokoh-tokoh besar, saudara. Ya. Kenapa saya mengatakan namanya Yeremia ini adalah tokoh besar ini, saudara? Ya. Ini Yeremia ini bukan karbitan. Dia bukan. Jadi dari mudanya, dari kecilnya ini, ya, dia luar biasa. Karena bapaknya seorang apa? Imam besar. Siapa bapak namanya Pak? Yeremia, nama bapaknya siapa? Imam Hilkiah. Hilkiah. Zaman raja siapa? Yosia, saudara. Ya. Jadi namanya Yeremia ini tidak karbitan. Ya. Coba, saudara. Ya. Ini seperti namanya tokoh-tokoh besar, namanya Yosua bin Nun ini, wah, sudah dilatih dari muda, saudara. Ya. Makanya coba saya pelajari namanya Yosua bin Nun, dia luar biasa. Dia nggak ada di dalam membantah-bantah, tuh nggak ada, saudara. Ya. Dia berani. Kenapa dia berani? Karena dia mengandalkan namanya siapa? Yang diandalkan siapa? Dia mengandalkan Mose atau dia mengandalkan siapa? Dia mengandalkan namanya Yahweh itu, saudara. Sehingga namanya Yosua bin Nun ini, saudara, dia luar biasa. Ini yang kau renungkan. Sehingga tidak sekedar kau datang ibadah ini, terus kau tidak tangkap apa-apa. Habis itu lu tidak pernah merenungkan apa yang saya katakan tadi itu, yang kau baca tadi itu. Itu manusia yang paling apes di dunia kalau ada seperti itu, saudara. Ya. Ya. Makanya saya dari awal, ya, saya mendidik istri saya, kedua anak saya. Ya, apalagi kedua anak saya ini cara mendoktrin mereka dari kecil sehingga sampai mereka sudah dewasa. Ya. Coba, mereka luar biasa. Kenapa seperti itu? Memang doktrin memang dari kecil itu, ya, supaya mereka membaca dan merenungkan. Maaf, bilang. Nah, ini yang paling penting. Kalau engkau tidak perhatikan ini, apa sih dunia? Ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Ya. Berbahagialah orang yang Tuhannya Yahweh. Berbahagialah orang yang Tuhannya Yahweh. Coba dibaca, saudara. Mazmur 33 ayatnya 12. Halo. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dalam hidupmu harus ada keputusan. Pada waktu engkau membaca ini, ya, benar-benar kau merenungkan ini. Sehingga dalam kehidupanmu itu tidak sembarangan. Berbahagialah apa? Halo? Bangsa yang Tuhannya ialah Yahweh. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Yahweh, saudara. Coba saudara kau renungkan ini, saudara. Ya? Beda dari mimbar, saudara. Kalau dari mimbar itu Yahweh namanya setan. Kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Ya, apa kok ikut-ikutan seperti itu? Ya? Coba mereka menjelaskan nggak lo di dalam isi kitab suci? Kenapa itu Pak Pendeta? Tuhannya huruf besar semua. Terus kenapa Pak Pendeta hanya T-nya saja? Apanya huruf besar? Tanya lagi Pak Pendetanya. Ya, di luar sana loh, saudara, jangan di sini.
Di sini saya 22 tahun saya baca kitab suci. Jadi saya berbahagia karena Tuhanku adalah Yahweh. Tanya Pak Pendetanya lagi. Kenapa Pak Pendeta? Allah huruf besar semua. Terus hanya saja. Coba ditanya sudah. Ya. Maka engkau tidak pernah akan mendapat penjelasan dari sana, saudara. Kenapa mereka tidak mendapatkan itu? Karena memang ada kekang di mulut mereka itu. Sudah dikunci. Nah, kalau sudah dikunci mulutnya tadi itu, sudah dikekang tadi, tetap mereka sesat, mereka tidak pernah akan kasih penjelasan. Akhirnya apa? Yahweh itu nama setan. Ya. Coba pada waktu mereka berjingkrak Yesus anak Allah itu coba berjingkrak saudara. Apakah engkau berjingkrak jingkrak? Ya? Apa kau mau itu? Ya? Kita tinggikan nama Yesus anak Allah. Engkau mau itu? Itu yang dimaksudkan. Merenungkan firman siang dan malam. Makanya dalam hidupmu itu harus ada namanya filter, menyaring, ya. Orang yang benar-benar itu melakukan kebenaran harus ada namanya filter, saudara. Kata kados itu apa? Kata kados, ya. Kados atau kudus itu apa? Tidak boleh campur, ya. Makanya kalau kendaraan mobil itu dikasih namanya filter, namanya filter oli, supaya tidak ada benda-benda yang asing yang masuk dalam, makanya disaring. Makanya kalau engkau masuk dalam surga itu harus ada filter dalam hidup. Ya, kalau tidak, Tuhan itu tidak pernah Tuhan tidak pernah mau ikut kemauan manusia. Ya, oh nggak apa-apa deh. Kalau memangnya begitu, karena memang di dunia ini, karena memang yang ibadah sekarang itu sudah minggu, karena memang miliaran orang, ya sudah deh nggak apa-apa deh. Ikutin saja yang sudah banyak. Kira-kira ada firman nggak gitu? Halo? Tidak peduli yang begitu. Ya? Loh nggak apa-apa kok kalau kami minggu kan baik-baik saja, tetap saja berkat, tetap kaya, duit kami banyak. Jadi berkat itu larikan kemana mereka? Ayo? Ya? Mereka berkat itu dilarikan kemana? Ke harta. Karena mereka tidak pernah memahami apa kata berkat itu sampai saat ini. Ini kalau orang-orang awam gak masalah. Sampai dokter sendiri tidak tahu itu berkat loh sampai saat ini saya mau beritahukan. Ini dokter loh, dokter apa yang mereka bilang dokter rohani. Mereka tidak tahu. Ya, coba dengarkan saja di luar sana. Ya, supaya engkau diberkati Tuhan. Akhirnya berikanlah kalungmu itu. Ya. Pernah namanya dulu almarhum namanya si Benyamin, ya, pernah hilang kalungnya, ya kan? Kalau emasnya kalau nggak salah dulu kalungnya cukup besar, kalau nggak salah 100 gram, ya. Kalungnya Benyamin itu pernah hilang saudara almarhum itu, ya. Karena Pak Pendetanya gitu kan, ya, supaya engkau diberkati berlimpah-limpah, berikanlah kalung, ya. Jangan bermain-main loh di mimbar ini saudara ya. Ya, banyak yang punya ilmu-ilmu hantu saudara, ya, untuk memikat namanya jemaat tadi itu mereka meledak di mimbar saudara, ya. Coba bayangkan aja hartamu sudah dikuras, perpuluhan dikuras tadi itu pakai perpuluhan tadi itu, akhirnya bukan kau hidup tapi mati. Ya. Inilah yang waktu kau baca itu kau merenungkan itu siang dan malam, ya. Jangan engkau abaikan. Hukumnya Tuhan ini adalah namanya abadi saudara. Kalau hartamu itu, ya, tidak abadi, ya. Selama lu masih hidup di dalam, lu hanya nikmati. 80 tahun ada yang sudah pikun saudara. Banyak juga yang sudah pikun. Itu kalau sudah pikun itu lu mau makan apa saja sudah tidak tahu saudara. Habis mati, selesailah hartamu di situ. Yang kau berjuang setiap hari sampai banting tulang banting itu sampai di situ doang. Tapi kalau namanya kebenaran itu, hukum-hukumnya Tuhan itu adalah abadi. Inilah yang kau renungkan siang dan malam. Tauratnya Tuhan itu, itulah yang kau renungkan siang dan malam.
Ya. Bukan namanya perintah manusia, saudara. Supaya kau bedakan namanya perintah Tuhan dengan perintah manusia itu, makanya perlu kau baca kitab suci. Amin gak ya? Halo? Amin. Harus kau baca supaya kau tahu betul-betul ini perintah Tuhan atau perintah manusia. Ini perintah dari namanya Yunani atau perintah dari namanya Sion. Jelas-jelas di kolong langit yang kita saksikan ini ada dua loh sekarang ini saya mau beritahukan. Ya. Ada namanya dari Yunani maupun dari namanya Sion. Sangat jelas. Kenapa saya tahu itu ada namanya dua ajaran di kolong langit ini, ada dari Sion dan dari Yunani ini? Karena saya baca kitab suci ini 22 tahun saudara. Ya. Saya baca, saya merenungkan. Coba saudara. Sehingga saya tidak sembarangan saudara. Dari tahun 2000 itulah saya mengaku, saya bangga bahwa Yahweh lah Tuhanku. Tidak ada yang lain. Dari tahun 2000 itulah bahwa dialah Yahweh yang datang di bumi ini. Tidak ada yang lain. Saya pegang itu. Ya. Saya pegang itu. Dengan segala konsekuensinya. Ya. Apakah pada waktu saya mengaku dulu bahwa Yahweh lah namanya Tuhan, tidak ada yang lain? Ekonomi saya dulu kira-kira Ibu Ana yang menyaksikan saudara doa anak saya. Apakah langsung kita diberkati Tuhan? Tidak. Ya. Makin gak karu-karuan dia. Ya. Tapi itulah yang saya bisa bedakan pada waktu tahun 2000. Berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam itu. Dari situlah saya menangkap, ya, perkataannya Yeshua HaMashiach. Kalau kau baca sana, Yohanes 14 ayat 27, coba dia baca. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Coba bayangkan saja, damai sejahtera kutinggalkan. Ya, tidak seperti yang diberikan dunia ini dengan yang saya beri. Dari situlah dulu. Wah, luar biasa. Makanya berbahagialah orang yang merenungkan siang dan malam. Firman Tuhan siang dan malam. Dari situlah saya menangkap, saya merasakan namanya berkat itu bukan namanya kekayaan. Makanya saya mengatakan saya dengan di mimbar ini bukan saya seorang pengangguran. Saya pengusaha alat berat. Ya. Makanya pada waktu saya jadi pengusaha berat dulu, sampai uang pakai karung dari bank saudara. Ya. Kita dulu kalau ambil uang, ya, misalnya dari bank itu kita pakai karung saudara, dapat uang. Tapi apakah pada waktu dapat uang itu saya bahagia? Ini saya mau kesaksian sedikit saudara, tidak ada. Kalau ada pun itu hanya sementara saudara. Supaya kita bahagia, pergi ke diskotik, minum-minum di sana, ya. Coba pergi minum di sana, ditemani perempuan gitu. Hanya sementara saudara. Habis itu pergi lagi ke tempat yang lain, tidak jelas. Tapi beda yang diberikan oleh Tuhan tadi, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dari situlah dulu saya merasakan betul-betul apa yang dijanjikan Tuhan itu. Pada waktu saya menikmati kebahagiaan, apakah ada uang? Tidak ada. Justru usahaku dulu habis. Habis. Ya. Bukan hanya habis saja lah. Hampir-hampir orang tidak melihat kita lagi. Ya. Tidak ada yang menanya-nanya kami lagi dulu. Tidak ada lagi. Menyinggung-menyinggung tidak ada lagi. Karena saya sudah jatuh tahun 2000 itu. Bukan tahun 2000. Ya, pada waktu krisis dulu. Ya. Tahun dari 97, 98 itu sampai 2000 itu, ya, saya mengenal Tuhan. Lululantalah Indonesia ini. Ya, termasuk saya dampaknya juga habis semua deh, nggak ada lagi. Ya, coba. Nah pada waktu saya baca kitab suci itu dan saya merenungkan itu, disitulah betul-betul saya menangkap apa yang dijanjikan Tuhan itu bukan karena harta, tapi adalah namanya damai sejahtera. Supaya kita memperoleh damai sejahtera tadi itu, makanya perlu namanya kita baca kitab suci. Dengan kita baca kitab suci tadi, kita ikuti namanya perintah Tuhan. Makanya turunlah namanya apa? Damai sejahtera. Ya.
Saya merasakan seperti itu sudah. Ya. Saya mengatakan sekarang ini saya ada di mimbar, bukan saya pergi menguras-uras harta orang. Ya. Mengancam-ngancam orang, bawalah perpuluhan. Loh, yang terjadi sekarang, yang kita saksikan sekarang apa yang dari mimbar? Mereka mengancam-ngancam orang bawa perpu. Di lain pihak mereka bilang Taurat tidak berlaku. Pernah dengar gak itu? Jemaat, ya, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku. Pernah dengar gak di luar? Atau di YouTube? Ya? Halo? Tapi kalau perpuluhannya, halo? Tetap mereka tuntut gak sampai saat ini? Mereka tuntut, saudara. Ya? Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya? Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ya Yahweh, saudara. Coba kau baca lagi, ya? Mazmur 106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Berbahagialah orang yang benar-benar menaati hukum, yang pegang akan hukumnya, saudara. Ya, itulah orang-orang yang berbahagia. Bagaimana lu memperoleh bahagia kalau kitab suci ini kau tidak pernah mau baca? Ya? Bagaimana lu memperoleh kebahagiaan itu kalau bilangnya Taurat itu suruh buang, saudara, coba. Ya? Bagaimana lu memperoleh kebahagiaan kalau kau hujat nama Yahweh ini yang menggenggam nyawamu? Lu menghina. Akhirnya kau mati konyol di kolong langit ini. Ya? Coba. Berbahagialah orang yang pegang namanya ketentuan Tuhan, hukum-hukum tuh. Siapa mereka? Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar ini, saudara, yang tidak ada tandingnya, saudara. Ya? Apalah nama Raja Daud itu sangat dia mencintai namanya Taurat ini. Ya? Coba. Dalam keadaan dia tertekan dan lain sebagainya, tetap saja dia mengatakan apa? Tertindas itu baik bagiku untuk belajar apa? Hukum-hukum itu. Tertindas itu baik bagiku untuk tetap aku kan pelajari hukum-hukum itu. Coba baca Mazmur 119 ayatnya 71. Halo. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapannya. Tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan ketetapan yang dimaksud apa itu? Halo? Taurat. Baca lagi Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Yahweh, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan itu apa prakteknya? Halo? Takut akan Tuhan itu prakteknya apa? Melakukan perintahnya. Tidak melanggar namanya perintah Tuhan, kesenangannya melakukan perintah Tuhan. Kalau engkau baca Ulangan di sana, Ulangan apa? 6 ayat 24 coba. Halo? Coba Ulangan 6 ayat 24. Yahweh Tuhan kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Yahweh Tuhan kita. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang tidak mau melanggar perintah Tuhan. Orang yang berbahagia itu orang benar-benar yang merendahkan hati. Ya. Tapi sekarang berbalik, saudara. Yang mereka lihat sekarang doktornya, saudara. Coba. Dilihat sekarang gedungnya karena tinggi-tinggi, gedungnya karena mewah, saudara. Mereka tidak pernah namanya melihat apa yang dilakukan di rumah ibadahnya itu. Ya. Coba, saudara. Kalau sudah seperti ini, apakah kau masuk surga? Ya. Kalau kau baca lagi dalam Mazmur 119 ayat 1, coba dibaca yang kencang. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Yahweh. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat ya. Hukum-hukumnya tuh Tuhan. Kalau engkau baca lagi Mazmur 100 namanya 19 ayatnya ya, 174 sampai 76, karena memang
ini satu-satunya yang paling panjang di isi kitab suci ini adalah Mazmur 119 sampai berapa? 176 ayat. Coba kau baca dari 174 sampai 76. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Yahweh, dan Torah-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Saya yakin betul-betul itu memang tidak dicatat di sana namanya 119 ini. Siapa ini pemazmur ini? Saya yakin dan percaya adalah namanya siapa? David. Saya yakin betul-betul namanya David itu. Kalau kau baca lengkap, makanya kalau kau ketemu nama, kau baca Mazmur 119, jangan engkau potong. Karena sangat baik sekali, saya sampai merinding itu kalau saya baca. Bila perlu kalau kau baca itu tengah malam, kau baca namanya Mazmur 119 ini, saudara. Ini adalah tokoh besar ini, saudara. Bagaimana dia mencintai namanya Tauratnya, saudara. Ya? Kalau saya tidak pegang Tauratmu ini, saya sudah mati dari dulu. Kalau tidak jadi kegemaranku Tauratmu itu, sudah saya mati. Coba kau baca namanya apa? Mazmur 119 tadi ini ayatnya 92. Sekiranya Torah-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Kalau tidak jadi kegemaranku Tauratmu itu, kata pemazmur itu sudah mati, saudara. Berapa tahun dikejar-kejar namanya apa David? Bukan 1-2 tahun, itu puluhan tahun dikejar-kejar. Siapa yang mengejar dia, membunuh dia siapa? Raja Saul. Apakah ada kejahatan yang dilakukan pada Saul? Tidak ada, saudara. Ya? Kenapa dia melakukan Saul itu mengejar-ngejar? Karena roh Tuhan tidak ada lagi di dalam Saul. Ada roh apa? Rosetan. Jadi namanya raja setengah gila, saudara. Begitu juga lah yang di mimbar-mimbar, banyak orang-orang yang sudah setengah gila karena namanya titelnya, saudara. Akhirnya mengajarkan orang yang tidak benar, membunuh orang. Coba saudara, yang mereka bunuh ini bukan sedikit, saudara. Miliaran sudah mati ini orang. Ya? Mereka nolak namanya hukum-hukumnya Tuhan ini. Ya? Makanya kalau engkau tanya namanya dokter-dokter, profesor itu tidak pernah mau namanya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Yang mereka tekunin setiap hari, mereka buku dari mana-mana, mereka buku, bacalah namanya tulisan-tulisan manusia tadi itu, bapak gerejanya, saudara. Ya? Bapak gereja sekarang kan melawan Tuhan ini. Ya? Coba hukum-hukumnya Tuhan mereka tidak pedulikan, saudara. Ajarkan yang tidak sesuai lagi dalam kitab suci, saudara. Ini fakta. Saya tidak mengada-ngada. Ya? Coba saudara. Makanya kalau engkau tidak renungkan dengan baik, dengan benar ini, bukan engkau ketemu surga. Ya? Buktikan suatu saat saya akan mati dan saudara akan mati juga. Nah pada waktu itulah, apakah benar-benar ajaran yang kau bangga-banggakan dari mimbar tadi yang menyimpang dalam kebenaran orang-orang fasik ini? Ya? Karena sangat jelas tadi itu ada orang fasik dan orang benar. Kalau engkau menjadi benar, apa kata firman? Halo? Kalau engkau menjadi benar, apa yang kau lakukan? Ikuti perintah Tuhan. Kalau engkau baca namanya Ulangan 6 ayatnya 25, baca. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Itulah yang dikatakan sekarang dari mimbar-mimbar, harus kita lakukan kebenaran apa yang ditawarkan kau dari mimbar yang ada sekarang ini, yang dilihat orang ini. Ya, bagaimana mereka mau mengatakan kebenaran sedangkan hukum-hukumnya Tuhan mereka tidak mau? Ya, mereka bikin hukumnya mereka sendiri sudah. Ya. Saya mengatakan ini ada hukum-hukum Tuhan di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan ini tidak boleh namanya dirubah. Kalau engkau perhatikan, ya, khususnya nama yang mereka namakan namanya perjanjian baru itu, yang mengatakan itu perjanjian baru, ya,
Jadi pada waktu disalib, inilah darahku, darah perjanjian. Jadi yang mereka tangkap sekarang yang ada di mimbar, seolah-olah itu sudah ada perjanjian baru. Tapi kalau engkau baca tuntas di dalamnya, ya, bukan pada waktu dibunuh itu ada perjanjian baru. Ada waktu nanti akan diperbarui semuanya. Bumi akan bumi baru, ya. Yerusalem nanti bukan namanya bikinan manusia lagi, tapi itu adalah namanya turun dari Makanya dari orang kecil sampai orang tua mengenal namanya ya, kembali kepada namanya Tauratnya. Bagaimana pada waktu dia bikin perjanjian baru pada waktu itu, ini yang membunuh dia bukan orang biasa, yang membunuh dia itu orang-orang yang pakar Taurat enggak? Yang membunuh dia ini adalah pakar-pakarnya Taurat. Inilah yang dibawa-bawa sekarang, seolah-olah zaman ini sudah ada namanya perjanjian baru. Dengan perjanjian baru tadi namanya Taurat harus Kalau sudah seperti ini, ya, mau jadi apa? Halo, lu tidak pernah akan memperoleh kehidupan, pasti namanya mati. Mari kita buktikan nanti di dalam tulisan nelayan ini yang mereka catat, nelayan dari mulut namanya Yahweh penyelamat ini, mari kita buktikan nanti, you know? Ya. Tadi dia akhiri tadi namanya Mazmur 119 ayat 174 sampai 76, ya. Tauratmu adalah kegemaran, ya. Jadi Taurat itu adalah benar-benar namanya kekal. Kita buktikan nanti. Ya, jadi inilah yang kau renungkan siang dan malam. Kau merenungkan siang dan malam ini. Kalau tidak, lu akan terseret nanti. Kau terseret nanti. Ya. Loh, bagaimanapun sekarang ini yang miliar-miliar orang, apalagi saya ini. Ya, saya ini kan hanya lulusan STM. Ya, coba. Biarpun saya lulusan STM, kalau ilmu sekuler kita adu. Ya. Kalau gelarmu memang saya angkat tangan, tapi kalau untuk pengetahuan ilmu sekuler entar dulu. Kenapa seperti itu? Karena saya pelajari ilmu sekuler. Ya. Lebih berat loh yang saya pelajari dulu. Ilmu sekuler yang saya pelajari lebih berat. Karena memang alat-alat berat ini. Bukan satu dua, banyak sekali saudara. Ya, saya pelajari. Ya, saya baca dan saya baca dan saya baca, saya baca, saya pelajari sehingga saya tahu. Ya. Ya. Biar perlu di lapangan sarjana saja saya tidak pernah kalah. Betul mereka mungkin secara keilmuan, ya, legalnya ada ijazahnya mereka. Tapi kalau untuk pengalaman sebentar dulu, ya. Begitu juga kerohanian ini, saya ada di sini ini tidak ujuk-ujuk. Ya. Tanya di mana-mana deh, ada nggak orang-orang yang 17 hari bisa dari kejadian sampai wahyu? You know? Ada nggak? Lu tidak pernah ketemu. Terus ada nggak yang tahun 2000 sampai sekarang terus yang 156 kali? Ada nggak? Mungkin lu juga nggak ketemu. Boro-boro mau ratusan kali. Mau baca kejadian saja pun sampai dari lahirnya orang itu sampai matinya juga belum tentu dia habisin dari kejadian itu. Kenapa seperti itu? Karena iblis itu bikin orang namanya tertidur. Supaya orang ini tidak pernah membaca namanya kitab suci ini. Dibikinlah nafsu, ya, dibikin emosi, dibikin namanya sok tahu, kasih gelar sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, coba di dunia sendiri pun ini sudah dapat hukuman. Coba apakah itu bencana malapetaka, bukan hukuman Tuhan? Tapi kalau di luar sana yang kan alam, begitulah alam. Tapi mereka tidak pernah membaca di dalam kitab suci, ya, bahwa siapa saja yang merubah hukum-hukum Tuhan akan dia apa? Halo, dihukum melalui apa? Bencana. Mereka tidak pernah baca itu. Ya. Coba kalau kita kasih tahu begitu, tetap mereka ngeyel, tidak mau. Ya. Apakah engkau memperoleh kebahagiaan itu? Ya. Bagaimana lu tidak pernah menyenggol kitab suci ini, tidak pernah kau baca, tapi kepala baku luar biasa, ya.
Makanya itu yang kau renungkan betul-betul, yang kita dengar itu sehari-hari, yang miliaran orang itu sudah ada namanya perjanjian baru. Ya. Jadi yang lama ini menjadi usang. Yang lama Taurat ini satu. Ini loh taktik-taktiknya iblis sampai saat memperdaya manusia yang sekian banyak ini. Dan saya yakin dan percaya sama nanti seperti zaman Noah. Halo, Noah itu diselamatkan oleh karena apa? Kasih karunia nggak? Halo, Noah itu diselamatkan oleh kasih karunia nggak? Tapi kalau kita pelajari namanya Noah itu orang benar nggak? Orang benar. Inilah yang disalah tangkap si pendeta-pendeta ada mimbar tadi itu. Kalau kamu selamat karena kasih karunia, bukan karena melakukan Taurat. Itulah ajaran sampai saat ini, saudara. Ya, yang kita dengar itulah yang terjadi sampai saat ini. Bukan kamu selamat itu kamu melakukan Taurat. Di dalam kitab suci itu diajarkan kita supaya kita melakukan Taurat, hukum-hukumnya tuh Tuhan. Ya, coba. Makanya khotbah saya kemarin itu, bagaimana namanya Yakob itu, apa? Iman tanpa perbuatan, lalu apa jadinya? Iman tanpa perbuatan, makanya mati. Ini perkataan siapa namanya? Yakob. Ya, mari kita lihat nanti kan. Kalau kau baca kan, makanya jangan hanya kau baca namanya kitab yang lembaga kitab Indonesia ini, yang lembaga kitab Indonesia begitu luar biasanya juga, adopsi sana, adopsi sini, masukin ke sini, coba. Ya. Makanya Yakob itu kalau kau baca namanya di luar negeri sana, itu bukan Yakob, namanya siapa? James. Ini yang kau renungkan juga. Ini nama orang saya diganti kok. Jangankan nama Tuhan, nama orang diganti.